السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai nasihat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, kepada seseorang yang terkena syubhat sufi, karena sepertinya torekot-torekot sufi ini muncul di zaman beliau. Maka ketika Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad menuju ke Mesir, hijrah ke Mesir hingga beliau wafat di Mesir kan, maka terkenal beliau ada qaulul qadim, qaulul jadid, pendapat lama, pendapat baru. Pendapat lama saat beliau tinggal di Baghdad, pendapat baru saat beliau tinggal di Mesir. Beliau bercerita, aku tinggalkan Baghdad dan di sana ada sekelompok kaum muslimin yang berzikir begini, beribadah begini. Yang dimaksud beliau ini. Cuman sepertinya membesar di zaman Imam Ahmad ini. Kita tahu kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad ini membuat Imam Ahmad bahagia luar biasa, senang sekali, dengan mengatakan, sebelum kedatangan Imam Syafi'i, kami para pelajar hadis Ahlus Sunnah dicemooh, dicaci, dimaki, direndahkan, diledek. Setelah Imam Syafi'i sampai ke Baghdad, keadaan berubah. Justru mereka ahlul kalam yang dicemooh. Antum tahu ahlul kalam Mu'tazilah ketika di hadapan ahlu sunnah, istilah kita nggak bisa berbicara, diam. Tapi ahlu sunnah yang alim tentunya, karena Imam Ahmad juga alim, tapi tidak sealim Imam Syafi'i waktu itu ya. Nah, di sini Imam Ahmad bertemu dengan seorang rajul yang mengatakan, inni mundu khamsa asrata sanatan qad wala'a bi iblis. Semenjak 15 tahun terakhir ini, sepertinya aku selalu disertai oleh iblis, diberi was-was oleh iblis. Merasa dia, wa rubbama wajadtu waswasatan, terus was-was, dan ini setan. Ketika seseorang selamat dari zina, selamat dari khamr, selamat dari judi, selamat dari mencuri, selalu sholat, selalu saum, tapi tidak berada di atas sunnah, dia berada di atas bid'ah, maka
salah satu senjata iblis setan adalah membuat was-was. Sudah wudu, wudu lagi. Sudah wudu, wudu lagi. Sudah cebok, cebok lagi. Merasa masih ada najis. Merasa ini tidak sah. Merasa belum niat. Mungkin antum pernah sholat dekat orang yang mengucapkan usolli, 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 usollinya berulang-ulang. Kadang-kadang mau takbir, ulang lagi usolli, usolli. Ya, ini orang baik, bukan ahli maksiat, dia takut dosa, tapi dipermainkan oleh iblis, dipermainkan oleh setan. Seperti tadi, sudah cebok-cebok lagi, sudah cebok-cebok lagi. Merasa ada sesuatu yang keluar, padahal tidak. Itu permainan iblis, permainan setan. Oleh karena itu, nasihat para ulama ahlus sunnah, ketika mengalami seperti itu, sudah kencing, sudah cebok, terasa ada yang keluar lagi, maka percikkan air di sekitar celana. Nanti kalau lihat, oh kok basah, oh ini air tadi, ini air yang saya cipratkan tadi. Demi apa? Demi membungkam si iblis, demi menutup celah. Jangan kemudian malah diteruskan, jangan-jangan iya, jangankan ya lepas celananya dan terus sampai pokoknya enggak. Kalau sholat masih pakai celana, merasa ada najis, ya, maka dilepas celananya ke sarung. Kadang di kampung celananya digantung di beduk, gitu kan. Pemandangan yang sangat buruk itu terjadi. Dan ini tertawa iblis, setan, girang, mempermainkan orang-orang seperti ini. Orang baik, orang takut dosa, tapi nggak kenal sunnah, tapi terjerumus ke dalam bid'ah, jauh dari ilmu. Akhirnya seperti itu. Oleh karena itu, jauh-jauh sebelum muncul tarekat-tarekat sufi ini, ambil contoh, Nabi mengatakan, jika engkau sedang sholat, lalu terasa ada sesuatu di duburmu, seperti kentut, seperti ya, maka jangan batalkan sholatmu sampai terjadi dua hal. Satu di antara dua hal. Apa? Tercium bau kentut, ya berarti jelas kentut ya, orang bau. Yang kedua, terdengar bunyi kentut. Ketika, awas, ini jangan salah menyimpulkan, karena saya pernah dengar ada kesimpulan kentut, ya kan kita bisa membedakan antara kentut beneran dengan seperti kentut, ya kan. Ketika seperti ada yang bergerak dan seterusnya, maka tunggu satu di antara dua tadi. Ketika betul-betul kentut, ya tentu batal. Ya, ini petunjuk dari Nabi SAW. Untuk apa? Untuk jangan pernah mengikuti was-was setan. Maka ketika muncul was-was, buang. Muncul was-was, buang. Tutup celahnya. Salah satu cara seperti tadi, memercikkan air di celana. Mungkin ada cara lain untuk menutup was-was. Dan insya Allah akan hilang sendiri kalau tidak diikuti. Kalau diikuti, wudu lagi, cebok lagi, niat lagi, maka akan terus semakin kuat tipuan iblis itu. Dan iblis sudah berjanji dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari segala arah akan aku datangi mereka.
atafakkaru fillah, bahkan aku sampai berfikir tentang Allah. Boleh apa tidak berfikir tentang Allah? Boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. Haram kita berfikir tentang Allah. Allah itu gimana ya? Pikir, nggak boleh, haram. Wa innakum la taqduruna qadrahu, nggak akan sampai, nggak ada jawaban. Maka terhadap Allah adalah apa kata Allah, apa kata Rasulullah, sami'na wa ata'na. Begitu. Jangan difikir. Untuk sesuatu yang pasti benar, nggak usah mikir, semua kita tahu. Bahkan nggak pernah ngaji tahu. Bahkan orang Yahudi, Nasrani tahu kalau Allah itu nggak mungkin mati, kalau Allah itu nggak mungkin tidur. Orang bodoh juga tahu. Allah berikan ilmu ini secara umum. Ya. Adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah, oleh Tuhan? Tentu orang awam akan menjawab nggak ada, nggak ada. Maka sering kita dengar orang-orang kafir ketika berhadapan dengan orang sombong, semuanya saya tahu. Nah, sering mengatakan, Anda bukan Tuhan. Padahal orang kafir ini. Artinya, bagi orang-orang kafir, Tuhan adalah Maha Tahu. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Pasti bisa jawab. Ini untuk sesuatu yang pasti benar. Nggak usah mikir juga ketemu. Adapun Allah ada di mana, dengan apa Allah menciptakan Adam, dengan apa kelak Allah akan menggulung langit, dengan apa Allah membolak-balikkan hati manusia, apa yang Allah lakukan di sepertiga malam, dan seterusnya, nggak mungkin ada yang tahu. Kecuali lewat Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Al-Quran, apa kata Sunnah, sami'na wa ata'na. Ya. Maka jangan sekali-kali berpikir tentang Allah. Masih ingat? Iblis akan datang kepada seseorang, bertanya, siapa yang menciptakan langit? Kata iblis, masih kata iblis nih, jawablah Allah. Iblis menyuruh si fulan ini untuk menjawab benar, yaitu Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Kata iblis nih, jawablah Allah. Siapa yang menciptakan laut? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan? Jawablah Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ini kelakuan iblis. Akan sampai kepada pertanyaan seperti ini. Maka jika itu terjadi pada diri kalian, kata Nabi, cepat-cepatlah berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, cepat-cepat berlindung kepada Allah, tempat berlindung yang terbaik. Maka mendengar aduan si rojul ini bahwa 15 tahun tergoda oleh iblis, dibisikin iblis, ada was-was sampai berpikir tentang Allah, barangkali akan datang pada kita. Bagaimana kita bertanya-tanya? Kalau apa yang pertama kali Allah ciptakan, kan ada jawaban tuh, yaitu kolam, pena. Nanti terus tentang waktu, bagaimana sebelum itu. Ini tipuan iblis. Segera berlindung kepada Allah. Fakal
Maka Imam Ahmad menasihati, la'allaka kunta tudminu shaum, sepertinya engkau puasa terus menerus setiap hari. Aftir, stop, berhentilah. Kalau mau puasa yang terbanyak, ya puasa dahulu. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Atau di bawah itu, sehari puasa, 2 hari tidak. Sehari puasa, 2 hari tidak. Ini jarang yang melakukan. Di bawah itu. Ya. Atau di bawah itu seminggu 2 kali, Senin Kamis. Ya. Atau di bawah dari itu, Ayyamul Bid. Terus ada puasa sunnah, ada batasnya. Bolehkah 2 hari puasa, 1 hari tidak? 2 hari puasa, 1 hari tidak? Bolehkah? Tentu tidak boleh. Tidak boleh berarti haram. Karena hukum asal ibadah adalah haram. Al-aslu fil ibadati lit-tahrim. Hukum asal semua ibadah ini haram, ibadah mahdhah ya. Wakul dasaman, makanlah daging, lemak yang enak-enak gitu, karena memang butuh. Jalis asal, jadi tukang apa, tukang cerita, hikayat, ceritanya bagus-bagus. Artinya kalau dengar cerita itu, barangkali yang malas sholat jadi rajin sholat, yang malas tahajud jadi rajin, yang bakhil jadi dermawan. Artinya menggugah kaum muslimin untuk menjadi baik, tapi tanpa ilmu. Tidak membahas mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, sifat-sifat Allah, enggak. Cerita aja seperti umumnya para penceramah hari ini yang laku kan, cerita enak didengar, asyik. Dan tadi terkenal di zaman Imam Ahmad itu Haris Al-Mahasibi. Beberapa murid beliau mungkin karena sudah masyhur ya, masyarakat menyebut-nyebut, jangan. Kadang-kadang di antara mereka itu bohong untuk memperkuat ceritanya. Ada kejadian lucu, jadi mereka orang percaya itu layaknya ahlu hadis. Kalau hadis kan seperti itu, haddasana Ali bin Madini, haddasana Yahya bin Ma'in, haddasana Ahmad bin Hanbal, haddasana terus sampai Rasulullah. Nah, karena Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal itu kan sangat terkenal gitu ya, itu disebut. Itu kejadian habis sholat. Kebetulan Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in sholat di situ, di masjid itu. Mungkin lagi lewat atau apa. Haddasana Yahya bin Ma'in, haddasana Ahmad bin Hanbal. Lalu dibawakan cerita itu. Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in ada di situ, dengerin. Kata Imam Ahmad, aneh nggak ngasih tahu, mungkin si Yahya. Kata Yahya bin Ma'in, saya nggak pernah masih cerita seperti itu, mungkin Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika bisik-bisik, ya, kalau bahasa kita, lu yang ngasih tahu ya? Enggak, ya. Lalu dua-duanya datang ke situ. Mungkin setelah majelisnya selesai, ya. Dari mana engkau dapati cerita itu? Jangan bohong, jangan dusta. Aku Ahmad bin Hanbal.
Ini Yahya bin Ma'in. Mestinya malu minta maaf ya. Dia bilang apa? Dasar pendusta ya. Emang di dunia ini yang namanya Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in cuma situ. Ya, banyak. Ya ini kan ngeles saja. Kok bisa pas? Okay. Itu kebanyakan para penceramah, para pencerita itu yang bawa kisah-kisah itu pendusta, pembohong. Isinya baik. Nah, inilah Islam, beda dengan Nasara. Nasara katanya ada kaidah seperti itu. Jika dengan berbohong kerajaan Tuhan tegak di muka bumi, maka aku akan berbohong. Artinya demi dakwah, demi tujuan baik, berbohong nggak apa-apa. Bolehkah dalam Islam? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau demi kebaikan boleh berbohong, barangkali Rasulullah akan berbohong ketika ditanya oleh Barirah. Saat Barirah bertanya kepada Nabi, apakah perintah engkau supaya aku kembali ke mantan suamiku Mugis itu perintah dari langit? Apa sekedar syafaat? Kalau ini perintah dari langit, perintah seorang nabi yang harus ditaati, aku sami'na wa ata'na, aku siap kembali kepada mantan suamiku Mugis. Kalau hanya sekedar syafaat, aku nggak mau. Padahal Nabi kasihan sekali dengan Mugis, sampai nangis-nangis ya kan? Belum tahu kisahnya. Nabi jujur, walaupun tujuannya bagus sekali, mulia sekali. Kalau Barirah mau kembali kepada Mugis kan nggak ada masalah, sudah kembali sebagai suami istri. Walaupun yang satu budak, yang satu merdeka. Tadinya dua-duanya budak. Maka tidak boleh bohong. Tujuan dakwah, tujuan baik, tidak boleh. Bohong itu boleh kalau terpaksa. Terpaksa, beda. Maksud dakwah terpaksa? Dakwah tidak terpaksa. Supaya orang-orang mau sholat, supaya orang-orang mau saum, supaya orang-orang meninggalkan maksiat. Apakah ini terpaksa? Tidak. Tidak terpaksa. Disinilah muncul tarekat-tarekat sufiyah yang ingin supaya kaum muslimin jauh dari zina, jauh dari khamr, jauh dari judi, kemudian selalu sholat berjamaah. Bikin hadis-hadis palsu yang isinya ancaman orang yang tidak mau sholat berjamaah, ancaman orang yang berzina, ancaman orang yang berjudi, tapi bukan dari Allah dan Rasulnya. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ancaman harus dari Allah dan Rasulnya. Walaupun dengan ancaman yang dia bikin-bikin ini, ribuan orang sholat berjamaah, tetap aja dia berdosa. Orangnya tidak berdosa ya, tadinya nggak mau sholat berjamaah jadi sholat berjamaah kan, masuk dosa. Yang dosa yang bohong, walaupun tujuannya baik. Qala al-musannif rahimahullah, di sini beliau mengatakan sepertinya ini ilmu kedokteran ya. Beliau sedikit masuk ke ilmu kedokteran. Bagaimana keadaan orang yang makanan buruk, wayah jurud dasam, tidak mau makan daging yang bagus, wa yastami'u fi ma'idatihi aqlatun fajjatun, maka akan berkumpul di perutnya itu sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang bermanfaat, mengandung gizi dan seterusnya. Kemudian mereka mengosongkan perut,
Padahal ini sepertinya 800 tahun yang lalu ini beliau sudah tahu bahwa ada cairan di dalam perut kita, beliau menyebut sebagai akhlaq, yang terus bekerja untuk mencerna makanan. Seperti ini sesuai dengan ilmu kedokteran hari ini. Ya. Di mana ada makanan, nggak ada makanan, terus bekerja. Dan ini berbahaya kalau betul dikosongkan sampai jangka waktu yang lama. Kemarin kita bahas dimulai dari sehari, kemudian 2 hari, kemudian 3 hari. Ini luar biasa, melebihi para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka mengatakan faya'takiduna as-sabra 'anit ta'ami karamatan. Mereka meyakini bahwa bersabar tidak makan padahal ada makanan, padahal tidak puasa, bersabar tidak makan, tidak minum, itu sebuah karamah. Berarti mereka tidak faham apa itu karamah. Karamah tidak bisa diusahakan. Sama dengan mukjizat. Pembahasan kita kemarin sama dengan irhas, sama dengan ma'unah. Yang bisa diusahakan cuman satu. Apa? Sihir. Kalau sihir bisa diusahakan, siapa yang mau bisa. Yang penting berani. Untuk mendapatkan sihir ini, yang penting berani dosa. Semakin besar dosanya, semakin ampuh sihirnya. Karena sihir pasti dari setan, dari iblis. Ya. Maka sihir yang terkuat itu bukan berzina, minum khamr, berjudi, memperkosa. Nah, itu bisa. Karena memang harus berbuat dosa. Ya. Tapi lebih kuat lagi sihir dengan apa? Dengan merubah-rubah ayat Al-Quran. Ini dosanya lebih besar lagi. Bismillahirrahmanirrahim, baknya banyak, ya, sinnya banyak, ya, lalu dipecah-pecah. Ini jauh lebih besar dosanya daripada berzina, minum khamr, berjudi, memperkosa. Maka menjadi kuat. Orang-orang awam yang nggak Istanbul, ya, pernah dengar ya, Istanbul, ya. Ah, itu satu Quran tapi kecil sekali. Katanya satu Quran, nggak tahu tuh, kecil-kecil, sulit dibaca. Apa maksudnya? Ya. Itu tujuannya itu. Iblis, setan siap membantu. Ketika seseorang berani berbuat dosa, kan mana yang lebih besar dosanya? Syahwat apa subhat? Subhat kan? Mana yang lebih disukai oleh iblis? Syahwat apa subhat? Subhat kan? Ini kan subhat. Mereka menyangka ini ayat Al-Quran, ini surat Yasin, ini surat Waqi'ah, ini Al-Fatihah. Ya tadi, diinjak-injak, dirusak, dirubah-rubah. Maka sihirnya menjadi semakin ampuh, dibantu. Nah, adapun mukjizat, karomah, irhas, ma'unah, ini sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang manusia. Ini tidak bisa diusahakan. Ya. Maka keliru dan salah kaprah dan betul-betul batil orang yang mengusahakan supaya dapat karomah. Ya. Bahkan diketahui muncul mukjizat itu, karomah itu
di apa istilah kita di detik-detik terakhir. Ya. Ketika Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun, kemudian di depan ada laut, Nabi Musa apakah sudah tahu bahwa tongkatnya bisa membelah lautan? Jawabnya belum. Belum. Tahu setelah diperintah. Idrib bi'asaqal bahr. Pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Sebelum ada wahyu ini beliau tidak tahu. Beliau tidak merasa tenang. Beliau terus berharap memohon kepada Allah. Itu sifat dari mukjizat, apalagi karamah. Sebelum Umar naik mimbar, atau pas Umar naik mimbar, atau bahkan ketika Umar sudah mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya, apakah Umar sudah tahu kalau nanti akan mengatakan sariya ila hadal jabal, sariya ila hadal jabal, pasukan mempepetlah ke gunung itu, ke bukit itu? Sudah tahu beliau? Belum. Belum. Di detik itulah Allah menggerakkan Umar untuk mengucapkan kalimat itu. Berarti karamah tidak bisa dipelajari, tidak bisa diusahakan, tidak bisa direncanakan, apalagi dipertontonkan. Maka jika ada tontonan, pertunjukan, maka pasti itu bukan karamah. Pasti itu sihir dari setan, dari iblis. Ya. Tentu tidak boleh dikagumi. Yang ada adalah aib. Sihir kan aib. Maka ucapan Abu Jahal, Abu Lahab terhadap Rasulullah apa? Sihir. Ucapan Fir'aun kepada Nabi Musa apa? Sihir. Gitu. Ucapan si raja kepada gulam yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit itu sihir. Nah, sihir itu buruk sekali. Apa istilah kita? Aib. Bermain sihir adalah aib. Semakin ampuh, semakin aib. Itulah sihir. Qala al-musannif rahimahullah, fa in qila kaifa tamna'u min at-taqalluli. Kalau ada yang mengatakan bagaimana Anda melarang makan sedikit, taqallul. Waqad rawaitum anna Umar kana ya'kulu kulla yawmin ihda asyrata luqmatan. Ini hujah mereka membawakan dalil sebagiannya sahih. Yang pertama, Umar makan dalam setiap harinya, maksudnya siangnya, itu berapa? 11 suap. Berarti ini sedikit kan? Tentu tidak puasa ya. Yang kedua, wa anna ibnu Zubair, siapa namanya? Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, antum tahu. Ini Abdullah yang dibunuh, digantung oleh Hajjaj bin Yusuf. Ahli ibadah, alim, zuhud, berilmu, ilmu agama, tapi sayang tidak cakap dalam pemerintahan. Tidak seperti Muawiyah, tidak seperti Ali bin Abi Thalib, tidak seperti Utsman bin Affan. Ya, berilmu, zuhud,
takut dosa, ahli ibadah, tapi tidak cakap dalam pemerintahan. Maka kekuasaannya menyusut, menyusut. Awalnya kekuasaannya seluruh dunia Islam kecuali Syam. Lama-lama menyusut. Akhirnya tinggal Hijaz, Mekah, Madinah. Kalau kata kita sekitar Saudi lah ya. Lama-lama menyusut tinggal Mekah. Lama-lama menyusut lagi tinggal sekitar Masjidil Haram. Lama-lama menyusut lagi sampai sekitar Ka'bah, hanya sekitar Ka'bah saja. Ya. Dan beliau pemberani, nggak takut mati, artinya nggak menyerah. Kalau nggak pemberani, barangkali ketika kekuasaannya hanya sekitar Masjidil Haram, ya udah menyerah. Kan dikepung oleh musuh semua. Pasukannya Hajjaj bin Yusuf. Anna ibn Zubair kana yabqa usbu'an la yakul. Ada sesuatu bahwa Abdullah bin Zubair seminggu tidak makan. Ini sepertinya ketika dikepung. Ya. Artinya tidak sengaja, bukan maunya beliau. Bukan dalil oleh torekot-torekot sufi yang tidak paham ini. Itu Baqiyah Sahrain 2 bulan. 2 bulan. Saya tidak tahu tentang kesahihan riwayat ini ya. Kulna, kami jawab. Biasa. Beliau mirip-mirip Syekh Utsaimin, ketika ada subhat dijawab. Qad yajri lil insani min hadzal fan fi ba'dil awqat. Ini di beberapa waktu saja, bukan setiap hari. Umar setiap hari itu selalu makan 11 waktu. Abdullah bin Zubair itu setiap minggu pasti makannya sekali misalnya. Enggak, kali itu saja, karena ada sesuatu. Berarti bukan kebiasaan, bukan tujuan. Ghaira annahu la yadumu alaih wa la yaqsudu tarakki ilaih. Tidak terus menerus dan tidak ada maksud. Artinya karena sesuatu. Seperti Rasul dan para sahabat seperti itu. Bagaimana tiga tahun kan Bani Hashim itu diboikot di awal-awal dakwah Islam itu 3 tahun. Nah selama 3 tahun itu kelaparan yang luar biasa, sangat luar biasa. Sampai ada kisah Abdurrahman bin Auf malam-malam ketika buang hajat melihat sesuatu. Melihat sesuatu, diambil apa ini? Ternyata jabari aku makan itu. Apakah ini sebuah keutamaan? Tidak. Ini karena ketidakadaan, bukan tujuan. Oleh karena itu ketika ada roti makan roti, ketika ada daging makan daging, ketika ada susu makan susu. Ketika tidak ada apa-apa ya makan apa yang ada. Sekali lagi bukan tujuan sebagaimana kesalahpahaman orang-orang tarekat sufi. Ya. Kecuali puasa sekalian. Waqad kana fi salafi man yaju'u iwazan wa fihi man kana sabru lahu 'adatan la yadurru badanahu. Memang banyak orang-orang salaf yang lapar, tapi ya itu tadi,
bukan tujuan, ya. La yadurru badanahu, dan tidak sampai memudaratkan badannya. Kan dari kaidah ada sudah jelas, la darara wala dirar. Salah satu yang tidak boleh dilakukan adalah memudaratkan diri sendiri. Ketika ada satu perbuatan kok memudaratkan diri kita, maka perbuatan itu pasti haram. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil